Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menyanjungnya dengan sanjungan yang menjadi hak Dia atas seluruh karunia-Nya dan limpahan kenikmatannya yang tidak mungkin untuk dihitung dan dihinggakan sebagaimana yang menjadi hak Dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat-Nya yang luas dan dengan pemaafannya yang meliputi kebanyakan makhluknya, bahkan memang rahmatnya memang meliputi segalanya, Allah Ta'ala berkenan menerima dari hambanya walaupun itu adalah syukur yang tidak sesuai dengan haknya. Allah telah memaafkan banyak dari kesalahan para hambanya. Yang penting kita sudah berusaha dan senantiasa berusaha untuk mensyukuri kenikmatannya. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan Rabbmu maka hendaknya engkau menyebut-nyebutkannya. Dan di antara kenikmatan Allah adalah Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan kehidupan dan peribadatan. Alangkah banyaknya orang yang setelah tidur dia tidak mampu untuk bangkit lagi sampai hari kiamat. Kita masih dihidupkan untuk melanjutkan tugas-tugas dan melanjutkan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan ini adalah kenikmatan yang besar. Dan juga kita diberi kenikmatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di salah satu dari rumah-rumah Allah dan juga mengisinya dengan zikrullah tabaraka wa ta'ala, yang mana jenis zikir ini adalah jenis ibadah yang paling utama, sebagaimana sholat itu adalah jenis ibadah yang paling utama, dan juga mengisi dengan termasuk ibadah yang paling utama yaitu menuntut ilmu syar'i, yang mana dengan ilmu syar'i itulah Allah dikenal untuk kemudian dicintai. Dia diketahui nama dan sifatnya serta indahnya perbuatannya untuk kemudian diyakini dan diagungkan serta senantiasa diharapkan dan ditakuti. Maka ini adalah kenikmatan yang besar dan ini adalah kedudukan yang tinggi, yaitu kedudukan menuntut ilmu, yang dengan itu kita berharap kita dijadikan istiqamah di atasnya dan kita mati di atasnya sampai kita dibangkitkan juga di atasnya. Sebagaimana yang diriwayatkan
oleh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, Imam ahli sunnati wal jamaah min a'immatis salaf, di dalam musnad beliau, yang mana beliau mengatakan, haddatsana Ibrahim ibnu Ishaq qala akhbarana Abdullah yaitu siapa? Abdullah ibnu Mubarak. Qala akhbarani Haywah ibnu Shuraih qala akhbarana Abu Hani al-Khawlani anna Amr ibni Auf al-Ashja'i yuhaddits anna Fadalah bin Ubayd radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man mata ala martabatin min hadhil maratib bu'isa 'alaiha. Qala Shuraih yaqul min hajjin au jihadin au nahwi dzalik. Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan hadis ini dari gurunya, yaitu Ibrahim ibnu Ishaq. Beliau adalah Abu Ishaq At-Taliqani At-Taifi, siqatun imam. Meriwayatkan dari Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibnu Mubarak Al-Marwazi. Sementara At-Taliqani tadi beliau juga Marwazi, imam ahli sunnati wal jamaah di zamannya. Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan tidak ada di zaman Ibnu Mubarak orang yang lebih rajin menuntut ilmu daripada beliau. Pergi ke wilayah barat dan pergi ke wilayah timur, dan juga belajar dari orang yang di atasnya, belajar dari orang yang di bawahnya, juga mengambil ilmu dari orang yang setara dengannya. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Waqi' ibnu Jarrah rahimahullahu taala, annahu yaqul la yambulu syakhsun hatta ya'khudha mimman dunah wa mimman fawqahu wa mimman huwa fi mustawah. Waqi' ibnu Jarrah rahimahullahu taala mengatakan seseorang tidak akan menjadi naik posisinya, yaitu mencapai derajat yang tinggi dari sisi keilmuan dan seterusnya, sehingga dia mau mengambil riwayat dari orang yang di atasnya, dari orang yang di bawahnya, dan dari orang yang setara dengannya. Ilmu ini dibangun di atas ketawaduan, bukan dibangun di atas kesombongan. Kalau bukan guru yang ini saya tak mau, kalau bukan syekhuna saya tak mau. Tidak. Selama dia memiliki ilmu dan faidah, selama agamanya itu lurus, apa ruginya untuk kita mengambil ilmu dari dia, selama dia memenuhi syarat untuk diambil ilmunya. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, kana yuqal al-mutawadhi' min talabatil ilm aktsaru ilma. Orang yang mau tawadhu dari penuntut ilmu, dia yang paling banyak ilmunya. Karena posisi yang rendah itu lebih banyak menerima air daripada posisi yang tinggi, daripada dataran yang tinggi. Dalam artian apa? Ini biasa, pemikiran biasa ya. Air memang turun dari atas ke bawah, bukan naik dari bawah ke atas. Ini secara pemikiran alaminya. Makanya Ibnu Mubarak benar-benar melaksanakan isi hadis yang beliau riwayatkan tadi, rajin belajar dengan harapan nanti dibangkitkan sebagai orang yang belajar, dan ini adalah derajat yang sangat tinggi. Dan beliau meriwayatkan dari Haywah ibnu Shuraih Abu Zur'ah, dan beliau adalah imam besar, rajin menuntut ilmu. Tidak ada kesombongan di dalam usaha untuk mencari ilmu, karena mencari ilmu tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri sendiri dan kemudian menolong agama Allah. Bukan tujuannya adalah untuk berbangga-bangga dan menampilkan diri sebagai orang yang hebat. Dan Haywah ibnu Shuraih meriwayatkan dari Abu Hani al-Khawlani. Beliau adalah Humaid bin Hani al-Khawlani al-Yamani. Ma'ruf, ahlul Yaman memang terkenal rajin belajar, terkenal mau menuntut ilmu walaupun dari orang yang mungkin dianggap oleh orang lain tidak seberapa, tapi selama masih ada ilmunya, maka memang akan dicari ilmunya oleh orang-orang Yaman. Ini orang Yaman yang masih masih sesuai dengan fitrahnya. Baik. Dan Abu Hani al-Khawlani meriwayatkan dari Auf bin Malik al-Ashja'i, dan beliau adalah tabi'in besar, siqah dan rajin dalam mencari ilmu.
yang mana beliau meriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an, Abu Muhammad, sahabat Nabi yang meriwayatkan sejumlah hadis dan memiliki keutamaan besar di dalam peperangan dan di dalam berbagai permasalahan umat ini. Fadalah bin Ubaid radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata ala martabatin min hadhil maratib." Barang siapa mati di atas suatu martabat dari martabat-martabat ini, bu'isa 'alaiha, dia akan dibangkitkan di atas martabat tersebut. Qala Haywah ibnu Syuraih, min hajjin au jihadin au nahwi dzalik, baik itu berupa haji ataukah jihad ataupun yang seperti itu. Tentunya termasuk di dalamnya adalah apa? Thalabul ilm, karena ini martabat yang sangat khusus. Kalau kita lihat dari dalil-dalil yang ada, martabatnya bahkan sangat tinggi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, meriwayatkan dari guru beliau yang paling terkenal, yaitu Muhammad ibnu Ismail, yaitu Imam Bukhari. Meriwayatkan dari Ali bin Abdul Hamid, meriwayatkan dari Asim bin Bahdalah, beliau imamun fil qiraah, saduqun fil riwayah. Jadi hadisnya ini hasan. An Zir ibnu Khubaysh qal ataitu Safwan ibnu Asal al-Muradi radhiyallahu an as'aluhu anil mashi 'alal khuffain. Saya datang kepada seorang sahabat Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu an, saya ingin bertanya kepada beliau tentang mengusap khuf, yaitu apa? Sepatu yang sampai menutupi mata kaki itu. Faqal ma ja'a bika ya Zir. Maka Safwan bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang wahai Zir? Maka saya mengatakan ibtigha'ul ilm, yang menyebabkan saya datang adalah usaha untuk mencari ilmu. Qal ala ubashiruk, maukah engkau untuk saya beri kabar gembira? Maka beliau mengatakan bala, tentu. Qal fa innal malaikata la tabau ajnihataha li talibi ilmin ridan bima yatlub. Maka sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari. Ini kedudukan yang sangat tinggi, sampai-sampai para malaikat pun menghormati para penuntut ilmu. Ini kedudukan yang sangat mulia. Asar ini hasan. Riwayatnya siapa ini? Yaitu Safwan bin Asal, beliau sahabat. Tetapi ini diperkuat dengan riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Dawud dan lain-lain, marfu' kepada Rasulullah SAW dari hadis Abu Darda sehingga menjadi hasan li ghairi. Intinya apa? Yaitu tingginya kedudukan sebagai penuntut ilmu syar'i. Makanya orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh perjalanan mencari ilmu memang ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah dipersiapkan bagi mereka tempat di surga. Sebagaimana dalam hadis yang terkenal, didengung-dengungkan oleh ahlu sunnah wal jamaah secara khususnya, dan juga banyak muslimin yang telah mendengar hadis ini, karena ini ada di dalam Arba'in Nawawiyah. Isi hadisnya itu dihafalkan oleh anak-anak kecil dari kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari 3 guru beliau, dari Yahya ibnu Yahya al-Laisi an-Naisaburi yang dijuluki sebagai apa? Raihanatu Khurasan. Dan juga guru yang kedua adalah Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar Abdullah ibnu Muhammad ibnu Ibrahim ibni Abi Syaibah Al-Kufi, siqatun sabtun imam, ma'ruf Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan juga dari Muhammad ibnu Al-Ala. Mereka bertiga, dan ini tadi juga imam dari Ahlul Kufah. Mereka bertiga meriwayatkan dari Abu Muawiyah Ad-Dharir, Muhammad ibnu Qasim Al-Kufi, asbatun nasfil a'mash. Walaupun beliau buta, tetapi apa? Dengan kesungguhan belajar, dan tentunya ini taufik dari Allah Ta'ala, menjadi murid terbaik dari A'mash. Padahal yang selevel dengan beliau, murid-murid A'mash ada ulama-ulama yang hebat, ada Syu'bah, ada Sufyan Ats-Tsauri, tetapi hal itu tidak menghalangi
karunia Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh Abu Muawiyah Ad-Dharir. Beliau menjadi murid nomor 1 terhadap A'mash. A'mash ma'ruf, beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman ibni Mihran Al-Kufi Al-Hilali yang dijuluki sebagai Mushaf dan menjadi imam di dalam 4 perkara. Imam di dalam qiraah, ada khusus qiraah A'mash. Imam di dalam masalah ibadah, rajin sekali beliau di dalam masalah ibadah sampai melampaui teman-temannya. Dan juga imam di dalam masalah hadis. Dan yang keempat adalah imamun fil faqr, yaitu sabar di dalam kefakiran, tidak terfitnah oleh fitnah-fitnah dunia. Ini A'mash. Beliau meriwayatkan dari Abi Shalih Zakwan As-Samman Al-Madani, siqatun sabtun, imamun faqihun dari Ahlul Madinah. Yang meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang beliau hanya belajar kepada Nabi 4 tahun, kemudian Nabi wafat, namun dengan kesungguhan yang ma'ruf di dalam sejarah itu, yang mana yang lain melakukan apa yang menjadi kewajiban mereka. Orang-orang muhajirin memenuhi kewajiban untuk keluarga, yaitu apa? Mencari nafkah melalui perniagaan. Orang-orang Ansar melaksanakan kewajiban mereka, memenuhi kewajiban untuk menafkahi keluarga dengan bercocok tanam. Kalau dari kalangan Ahlul Badiyah ma'ruf, mereka adalah peternak. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu an pergi meninggalkan Yaman untuk senantiasa menyertai Nabi SAW di Madinah dalam keadaan perutnya sering mengalami kelaparan, sampai terkadang beliau pingsan di majelis karena kelaparan, dan beliau berusaha untuk tidak mengemis, meminta-minta. Nah, dengan itu Allah Ta'ala memberikan karunia yang besar, menjadi sahabat yang paling banyak riwayatnya, yang paling banyak hafal hadisnya. Dengan apa? Dengan doa khusus dari Nabi SAW untuk murid yang memang sangat perhatian kepada ilmu. Baik, maka yang terpandang bukan siapa senior, siapa junior, siapa yang sudah lama ngaji, siapa yang belum lama, tapi yang terpandang adalah kesungguhan, keikhlasan, kejujuran, dan kelurusan jalan. Dengan itulah akan didapatkan taufik, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Fawaid. Wa ala qadri himmatil abdi wa sidqihi wa nihmatihi yakunu taufiquh. Sesuai dengan kadar kesungguhan, kejujuran, dan minat seorang hamba, disitulah dia akan mendapatkan taufiknya. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan, wa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, tentunya maksudnya adalah ilmu syar'i. Ketika dibahas adalah terkait dengan kemaslahatan agama, kemaslahatan akhirat, dan dunia mengikuti, maka maksudnya adalah ilmu syar'i. Maka dengan itu Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Makanya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah di atas thalabul ilm, hidup di atas ini sampai mati, dan kemudian dibangkitkan di atas derajat thalabatul ilm, dan kemudian dimudahkan untuk berjalan menuju ke surga. Karena sangat banyak orang yang tatkala melintas di atas sirat, maka mereka tersambar-sambar oleh cakar syubhat ataukah cakar syahwat, sehingga jatuh tertelungkup ke dalam neraka. Na'udzubillah, sebagai gambaran dari apa yang dia lakukan tatkala masih di dunia. Dan telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya memang fitnah yang paling banyak menimpa umat ini adalah fitnah yang terkait dengan harta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau dari jalur Al-Lais ibnu Sa'ad, dari Muawiyah ibnu Shalih, dari Abdurrahman ibnu Jubair ibnu Nufair, dari ayahnya, dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian, dan ujian umatku adalah harta. Jelas ujian banyak, akan tetapi yang paling dominan adalah harta. Alangkah banyaknya orang yang kemudian keluar dari
jalur menuntut ilmu karena apa? Terfitnah dunia, terfitnah jamiyat, terfitnah oleh tahazzubat dan sebagainya, sehingga akhirnya mau dan rela melepaskan kebenaran yang telah dia ketahui dan dia pelajari selama ini demi mendapatkan harta benda dunia. Bukan berarti tidak boleh menjadi orang kaya, banyak sahabat yang kaya. Bahkan apa? Yang meriwayatkan hadis ini tadi, Al-Laits bin Sa'ad. Beliau ini adalah orang yang sangat kaya, tetapi kekayaannya itu tidak menyebabkan beliau terlena. Beliau tatkala sudah menjadi tokoh besar, beliau diminta oleh pemerintah untuk menjadi amir di Mesir. Namun beliau tahu tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat ilmu. Tentunya setelah apa? Kenabian. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam Miftah dari Sa'adah dan Madarijus Salikin. Tidak ada derajat setelah kenabian yang lebih utama daripada derajat ilmu. Dan inilah yang disebutkan dalam gelar apa? As-Siddiqin. Orang yang jujur, sangat jujur dan membenarkan. Dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ilmu yang kukuh. Tapi makanya Al-Laits bin Sa'ad beliau tidak mau untuk menjadi gubernur Mesir, walaupun kekayaan akan melimpah. Dan penguasa tahu bahwasanya Laits bin Sa'ad memang bukan orang yang mencari harta, apakah tahta ataupun kemewahan dunia. Makanya beliau dihormati dengan keputusannya itu, tetapi tetap saja pemerintah kemudian bertanya, lalu siapa yang layak untuk dijadikan sebagai amir Mesir? Kemudian disebutkan tokoh yang baik juga. Nah, sejak saat itu senantiasa pemerintah Mesir meminta nasihat, meminta pengarahan, meminta bimbingan kepada Al-Laits bin Sa'ad. Dan senantiasa Laits bin Sa'ad itu dikucuri duit-duit dinar, bukan dirham tapi dinar, duit emas. Dan beliau tidak pernah zakat karena setiap kali beliau memiliki harta, beliau menyedekahkan kepada para ulama dan kepada para thalabatul ilm, sehingga tidak pernah hartanya itu mencapai haul dalam keadaan senantiasa pada nisabnya. Sehingga walaupun kaya, segalanya tercukupi, namun beliau tidak pernah wajib zakat karena bahkan apa? Setiap hari beliau sudah bersedekah banyak-banyak. Harta tidak pernah berhenti di tangan beliau. Ini adalah kedermawanan beliau, kedermawanan orang yang harta benda dunia tidak memfitnah dia, tidak menyebabkan dia sampai terfitnah dan terpalingkan. Demikian pula para rawi yang disebutkan tadi itu, diantaranya adalah Ibnu Mubarak. Beliau kaya, bersedekah kepada tetangga, bersedekah kepada para ulama dan para thalabatul ilm. Dan Ibnu Mubarak biografinya termasuk paling panjang di dalam Syiar A'lamin Nubala. Senantiasa haji, senantiasa berjihad, senantiasa bersedekah, dan senantiasa qiyamul lail. Juga senantiasa membuat majelis-majelis ilmu. Makanya tatkala ditanyakan, apakah Ibnu Mubarak itu imam ahlil masyriq, karena beliau dari timur, dari Khurasan, dari Marwah, maka dikatakan oleh para ulama imam ahlil masyriq wa ahlil maghrib wa ma bainahuma. Ibnu Mubarak adalah imam penduduk timur, penduduk barat, dan di antara keduanya, jadi imam dunia. Demikian pula Al-Laits bin Sa'ad dikatakan apa? Bahkan dalam masalah hadis dan fikih beliau lebih kuat dari Imam Malik. Cuma popularitinya ada didapatkan oleh Imam Malik, itu terserah Allah masalah pengaturan itu. Intinya adalah bahwasanya mereka para salaf kita adalah teladan yang terbaik. Tentunya yang tertingginya adalah salaf tertinggi Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah teladan yang terbaik, yang layak, dan memang bahkan wajib untuk dijadikan sebagai contoh-contoh untuk kita. Sebagaimana di dalam asar yang sahih, atau boleh dikatakan sahih li ghairi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man istanna falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Barang siapa ingin mengikuti suatu sunnah, maka hendaknya dia mengikuti sunnah orang yang sudah mati, yang mati dan telah ditetapkan sebagai orang yang lurus. Karena orang yang hidup tidak aman darinya fitnah. Kita meneladani orang ini, tahu-tahu dia menyimpang. Kita meneladani orang ini, tahu-tahu dia terfitnah. Itu akan meletihkan kita sendiri. Tapi kata Ibnu Mas'ud, teladani orang yang telah terbukti sampai mati dia istiqamah, maka itulah yang layak untuk diteladani. Siapa mereka? Tentunya para salafus saleh. Baik. Maka senantiasa para ulama dan para ahli mawaid, para penasihat, menyemangati kaum muslimin secara khususnya
dan ahlu sunnati wal jamaah secara muslimin secara umum dan ahlu sunnah secara khususnya untuk menyirami keimanan dengan hadir di majelis-majelis ilmu. Atau yang tidak mampu, alhamdulillah Allah memudahkan dengan rekaman-rekaman, walaupun tentunya barokahnya lain. Karena di dalam hadis Abi Hurairah tadi Rasulullah SAW mengatakan apa? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah suatu kaum itu berkumpul di salah satu masjid dari suatu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Tidak masalah masjid kecil atau masjid besar, dikatakan surau ataukah dikatakan langgar, dikatakan musola. Yang penting dia adalah salah satu dari rumah-rumah Allah, yang mana di situ mereka membaca kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka. Atau yatadaros dari tadris, berarti apa? Saling mengajarkan di antara mereka, saling memberikan faidah. Faidah mungkin datang dari murid, guru tidak layak untuk menyombongkan diri. Sebagaimana faidah itu tentunya lebih banyaknya adalah datang dari guru, yang namanya posisi guru. Diharapkan memberikan faidah yang banyak, tapi satu sama lain saling mengambil manfaat dan saling berusaha untuk memberikan manfaat. Tidaklah mereka melakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketentraman. Dan ini nikmat yang besar. Banyak orang yang ingin mencari harta, tujuan akhirnya apa? Biar hidup bahagia. Banyak orang yang mencari ketenaran agar mendapatkan kepuasan hati sehingga bahagia. Banyak orang yang mencari teman sebanyak-banyaknya, tujuannya apa? Biar seluruh keperluannya terpenuhi sehingga dia puas hati dan bahagia. Berbagai cara diusahakan. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan kebahagiaan dan ketentraman jiwa didapatkan di majelis-majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat, yang mana ini mencakupi segala jenis kebaikan. Rahmat itu. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengerumuni mereka. Malaikatur rahmah, malaikat sayyahin yang memang rajin mencari majelis-majelis zikir. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka. Az-zikr maksudnya di sini adalah apa? As-sanaul hasan, sanjungan yang baik. Allah menyanjung mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Ini nikmat yang besar. Tetapi tentunya tidak semua orang mampu untuk senantiasa hadir di majelis ilmu, maka Allah mudahkan dengan adanya rekaman-rekaman, dengan adanya grup-grup yang bermanfaat dan sebagainya untuk penyebaran ilmu. Terus bagaimana yang majelisnya bukan di masjid, tetap keberkahan itu ada, majelis ilmu itu. Karena di dalam riwayat Abu Dawud itu sifatnya umum. Yang penting apa? Berkumpul untuk apa? Untuk majelis ilmu. Tentunya di masjid keberkahannya lebih banyak lagi. Intinya apa yang tidak mampu untuk didapatkan secara keseluruhan, jangan ditinggalkan semuanya, selama itu adalah kebaikan. Dan juga para ulama, para penasihat, para ustadz dan sesama kaum muslimin yang mendapatkan taufik berusaha untuk mengingatkan saudara-saudara mereka agar jangan terfitnah oleh dunia. Bekerja tidak masalah, sebagaimana Umar sehari bekerja sementara tetangganya yang Ansor itu menuntut ilmu kepada Nabi. Nanti hari berikutnya bergantian. Mereka kemudian saling tukar menukar ilmu, saling tukar menukar faidah. Yang penting jenis ilmu jangan ditinggalkan hanya karena fitnah dunia itu, jangan sampai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, qala haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah an Ma'mar wa Yunus an Az-Zuhri an Urwah bin Zubair Anil Miswar ibni Makhramah, ini sahabat kecil radhiyallahu anhuma, an Auf ibni Malik al-Asja'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi qissati maji Abi Ubaidah ibn al-Jarrah bi Malil Bahrain, fa wallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum
fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Rasulullah SAW setelah menyebutkan perintah untuk silahkan bergembira dan mengharapkan apa yang menjadi keinginan mereka terkait dengan ketibaan Abu Ubaidah ibnul Jarrah dengan membawa harta Bahrain, beliau mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha alaikum." Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakinni akhsha alaikum antubsata. Akhsha antubsata alaikumud dunya. Tetapi saya khawatir dunia akan dibentangkan, akan dibukakan secara lebar terbentang untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia itu dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian tanafasuha ini fi'il mudhari' tetapi dengan tak mudharaah yang hilang. Takdirnya apa? Tatanafasuha. Kalian saling berlomba dan bersaing untuk mencari dunia. Kama tanafasuha. Ini fi'il mudhari' dengan ya mudharaah yang dihilangkan. Takdirnya apa? Ya tanafasuha. Jadi lafadznya nampak sama tetapi dhamirnya lain. Yang pertama tanafasuha yaitu apa? Tatanafasuha. Kalian saling berlomba dan bersaing mencari dunia. Yang kedua, tanafasuha maksudnya ya tanafasuha. Sebagaimana mereka umat-umat terdahulu bersaing dan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Itu kalau yang tadi kita takdirkan dengan pola fi'il mudhari' lil ihdar, istihdharil hal. Tapi kalau memang masa lampau ya sudah tak perlu ada ya, langsung tanafasuha. Mereka dahulunya berlomba-lomba. Kemudian dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka, membinasakan umat-umat terdahulu. Kita diperintahkan untuk mengambil faedah, mengambil pelajaran dari peristiwa yang menimpa umat-umat terdahulu. Maka yang Nabi khawatirkan adalah fitnah harta. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau Abdan. Abdan artinya apa itu? Dua hamba. Kenapa? Karena beliau namanya adalah Abdullah bin Utsman. Kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Marwazi. Dijuluki oleh teman-temannya sebagai Abdan. Dua hamba karena beliau Abdullah dan kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Belajar dari ulama yang sezaman dengan beliau, bukan sezaman, ulama yang di negeri beliau. Yaitu siapa? Imam Ibnul Mubarak, Abu Abdurrahman Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi. Yang tadi disebutkan itu walaupun kaya tetapi beliau zuhud dan beliau senantiasa rajin di dalam menuntut ilmu. Yang mana beliau kali ini meriwayatkan dari dua guru, yaitu Ma'mar dan Yunus. Ma'mar ma'ruf, beliau adalah Abu Urwah Ma'mar Ibnu Rashid Al-Basri Summal Yamani, semula di Basrah beliau. Tatkala di Basrah, beliau riwayatnya banyak, memang bagikan lautan, tetapi karena tidak membawa buku waktu itu, beliau terkadang keliru. Tapi tidak masalah karena riwayat yang banyak, walaupun beliau mengalami kekeliruan, tetap dikatakan sikotun yuhti. Tatkala beliau kemudian pindah ke Yaman dan orang-orang Yaman mereka tidak suka untuk beliau pergi setelah melihat lautan ilmu yang dimiliki. Dan selama di Yaman beliau membawa buku, melakukan mutalaah sehingga riwayatnya itu hampir semuanya selalu benar. Sehingga riwayat di Yaman itu lebih kuat daripada riwayat beliau di negeri beliau sendiri di Basrah. Orang-orang Yaman kemudian mengatakan, "Qayyiduh, ikatlah dia." Kemudian akhirnya beliau tinggal di sana karena istrinya adalah orang Yaman. Sementara guru yang satu lagi, beliau adalah Yunus. Kalau Yunus dari Az-Zuhri itu siapa? Yunus bin Yazid Al-Aili. Min asbatin nas fi Zuhri kitabah. Dari sisi penulisan, catatan ilmu, maka Yunus bin Yazid Al-Aili ini termasuk murid nomor satunya Az-Zuhri. Nah, mereka berdua meriwayatkan dari Az-Zuhri, Imamud Dunia. Az-Zuhri Abu Bakar Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibni Abdullah ibni Syihab Az-Zuhri imamun bila mudafa'ah. Baik, Az-Zuhri duitnya banyak.
Tapi terkadang hutang. Tapi sekalipun begitu, beliau adalah orang yang zuhud. Walaupun untuk masalah level, para ulama mengatakan tetap A'mash yang nomor 1 karena sabar di atas kefakiran. Tapi Zuhri ini walaupun duitnya banyak, beliau senantiasa zuhud dan rajin menuntut ilmu. Cerita tentang Zuhri juga panjang dan hebat sekali. Beliau meriwayatkan dari Urwah ibnu Zubair, salah satu dari fuqaha Madinah yang 7 itu menurut sebagian ulama, yang dikatakan sebagai faqihun sabur, sabar di atas penderitaan, di atas kefakiran, dan di atas penyakit yang beliau alami. Namun itu semua walaupun banyak musibah dan kekurangan, beliau termasuk orang yang paling terkenal di dalam periwayatan ilmu. Meriwayatkan dari Miswar ibnul Mahramah, dan beliau ini adalah sahabat anak sahabat, dan meriwayatkan dari sahabat yang lain yaitu Amr ibnu Auf. Tayyib, mereka adalah Asja'i, beliau adalah Asja'i. Nah, dari Amr bin Auf inilah kita mendapatkan hadis yang menjadi peringatan agar jangan sampai terfitnah oleh dunia. Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kefakiran atas kita, tetapi Nabi mengkhawatirkan dunia itulah yang justru akan memfitnah kita. Barang siapa menuntut ilmu telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu dzul fadlil azim. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran, dan kelanjutannya kalau orang takut fakir akan melakukan maksiat-maksiat dan seterusnya, dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian-kekejian, sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan darinya dan karunia-Nya. Tentunya Ahlus Sunnati wal Jamaah secara khusus dan kaum mukminin secara umum percaya dengan janji Allah Ta'ala, karena wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang besar dan janjinya pasti akan terpenuhi. Yang penting kita semakin belajar, semakin yakin akan benarnya janji Allah Ta'ala, bahwasanya dialah yang telah mengatur rezeki. Dia tidak akan menyia-nyiakan orang yang setia kepada agamanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, amman yamliku sam'a wal basar, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Dan siapakah juga yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Demikian pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yaitu biji yang mati keluar darinya tunas-tunas yang hidup. Telur benda mati, keluar darinya adalah anak ayam atau anak burung dan sebagainya. Bahkan di antara tanda kekuasaan Allah, ada wanita yang telah meninggal dunia dalam keadaan mengandung, ternyata anaknya mungkin untuk dilahirkan dengan selamat. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Yang hidup tanaman, keluar darinya biji. Demikian pula yang hidup yaitu ayam, keluar darinya telur. Demikian pula dari wanita yang sedang hamil, mengharapkan dengan segala harapan sepenuh hati agar lahir anak yang sehat, ternyata Allah menakdirkan anak itu lahir dalam keadaan mati. Ini semua adalah pengaturan dari Allah Ta'ala. Makanya setelah itu Allah mengatakan, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur, yang mengendalikan seluruh urusan, fasayaquluna Allah, niscaya orang-orang musyrikun itu dengan sisa fitrah mereka mengatakan Allah. Baik. Faqul afala tattaqun, maka katakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau sudah tahu bahwasanya Allah lah yang mengatur segalanya, mengatur rezeki dan seterusnya, maka kenapa kalian justru melanggar yaitu tidak menaati perintah-perintahnya dan justru melanggar larangan-larangannya, malah masih berbuat kesyirikan dan meninggalkan tauhid, masih bergantung kepada bergantung pada jin-jin, minta ini, minta itu, atau menyembelih untuk selain Allah dan sebagainya, atau suka mengamalkan kitab-kitab mujarrabat
dan seterusnya itu kita primbon. Ini bukan bagian dari takwa, ini justru adalah kesyirikan yang sangat membahayakan. Baik, sementara semakin kita belajar, semakin kita tahu bahwasanya Allah lah pengatur segalanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun." Dialah Allah yang mengatur segala urusan. Al-amr, alnya adalah istighraqiyah, yaitu seluruh urusan dari langit, karena memang dia adalah raja yang tertinggi, raja yang menguasai segalanya, dia tinggi di atas arsy-Nya itu. Ilal ardi, urusannya turun ke bumi melalui melalui Sidratul Muntaha, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Sidratul Muntaha yang di langit ketujuh itu dikatakan muntaha karena seluruh urusan intihaknya, berhentinya di situ. Yang dari bawah dilaporkan ke atas sampai ke Sidratul Muntaha, baru kemudian diambil untuk dibawa menghadap Allah Ta'ala. Urusan dari Allah dari atas turun sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian diambil oleh para malaikat yang ditugaskan untuk membawa ke bawah, membawa ke bumi dan sebagainya itu. Baik. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi, kemudian urusan itu dibawa naik lagi, dilaporkan kepada Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, terkait dengan apa? Kalau di dalam ilmu nahwu masuk dalam pembahasan akalunil barodis. Apa itu? Mungkin yang satunya lagi ya, tapi intinya adalah tentang malaikat, yaitu apa? Yaitu tentang malaikatun bil lail dan malaikatun bin nahar, yaitu para malaikat pengawasan di malam hari dan para malaikat pengawasan yang di siang hari. Tayyib, summa yajtami'una fi sholatil fajri wa sholatil asar. Mereka akan berkumpul, dua jenis malaikat ini, di sholat subuh dan di sholat asar. Summa ya'rujuna ilallah, kemudian mereka naik kepada Allah melaporkan. Tayyib, mereka ditanya dan Allah lebih tahu, bagaimana kalian meninggalkan para hambaku? Maka mereka mengatakan, atainahum yusallun wa taraknahum yusallun. Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka sholat, dan kami meninggalkan mereka juga dalam keadaan mereka sholat. Ini diantara urusan-urusan yang dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur atas nikmat tadi. Kita ikut sholat jamaah, ini taufik dari Allah semata. Dan juga sholat bersama kita para malaikat untuk nanti menjadi saksi kebaikan kita, yang mana hakikatnya kebaikan ini taufik dari Allah Ta'ala semata. Intinya adalah seluruh urusan naik turun itu dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, yang mana kecepatannya adalah satu hari yang nilainya itu adalah 1000 tahun dari yang kalian hitung. Ini menunjukkan betapa lajunya malaikat, gerakan kecepatan malaikat itu sangat tinggi. Kalau kita yang suruh laporan, belum lagi sampai ke langit dunia, kita sudah tua renta 500 tahun. Siapa yang hidup sampai selama itu? Belum langit 2, 3 sampai 7. Tapi malaikat betul-betul kecepatannya sangat tinggi, mampu untuk melaksanakan tugas dengan secepat mungkin dengan perintah Allah Ta'ala. Intinya apa? Itulah Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Barang siapa pengaturannya itu diserahkan pada Allah, maka dia akan tentram dan bahagia. Namun barang siapa tidak merasa puas dengan pengaturan dari Allah, maka di dunia dia akan sengsara dan di akhirat dia akan celaka. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah Ta'ala itulah yang mengatur segala urusan, dan dia memperinci ayat-ayatnya, ayat kauniyah yang kita lihat di hadapan mata kita ini, dan juga ayat-ayat syar'iyah yang ada di dalam kitab suci. Termasuk di dalamnya adalah apa? Dalam hadis-hadis Nabi. Tujuannya apa ini semua? Agar kalian yakin dengan perjumpaan dengan Allah. Semakin orang menuntut ilmu, semakin tahu dia bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah fana dan sementara. Akan ada kematian setelah kehidupan ini. Dan di alam kubur nanti kita akan mengalami pertanyaan-pertanyaan. Dan nanti
tatkala sudah ada peniupan trompet yang kedua, kita akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh urusan yang pernah kita jalani di dunia ini. Maka sungguh beruntung orang yang mendapatkan taufik untuk senantiasa di jalan thalabil ilm di dunia, dan dia mati dan dibangkitkan juga di atas derajat yang tinggi tadi. Tentunya bukan sekedar belajar kemudian sekedar teori, tapi untuk diamalkan, untuk menyebabkan orang semakin bertakwa kepada Allah seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat tadi, semakin yakin akan perjumpaan dengan Allah, dan kemudian dia mempersiapkan perjumpaan tadi dengan bekal yang sebaik-baiknya. Baik. Sebagaimana di dalam ayat yang disebutkan oleh imam kita yang mulia tadi, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Dijelaskan oleh para mufassirin, yaitu orang ini setelah menyebutkan hasil dari kitab dia menerima kitab dari tangan kanan dan hasilnya sangat bagus. Bahkan disebutkan di sebagian riwayat, yaitu dia melihat kekurangan-kekurangan yang ada, kesalahan yang ada telah Allah tukar menjadi kebaikan. Sebagai apa? Sebagai penyempurnaan atas kebaikan dia yang lain. Nah, dia mengatakan pakai inna dengan apa? Ya mutakalim, yaitu ini menunjukkan alasan kenapa sampai hasilnya bagus. Inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah, karena saya telah yakin. Al-dzan di sini di dalam pembahasan nahwu, dan maknanya yang dimaksudkan di sini adalah al-yakin. Saya tahu dan yakin bahwasanya saya akan jumpa dengan pemeriksaan saya ini. Orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, dia akan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Dan inilah di antara buah dari menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.